Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Al Hilal. Saya dari SMA Maitreya Wira Batam. Kesempatan kali ini saya akan memberikan informasi mengenai blended learning menggunakan Google Site, solusi pembelajaran tatap muka terbatas di masa pandemi. Studi kasus SMA Maitreya Wira Batam. Selamat menyaksikan. Tidak ada yang bisa menduga pandemi hadir menyelimuti seluruh aspek fundamental di negara kita. Tak terlepas aspek pendidikan tergerus oleh wabah yang melumpuhkan kegiatan belajar mengajar di sekolah. Tak dapat dipungkiri, pembelajaran daring pun harus diterapkan di seluruh Indonesia. Lagi-lagi, masalah demi masalah muncul menghiasi dinding-dinding kaca pendidikan di Indonesia. Bicara tentang sekolah, Indonesia tentu memiliki segudang PR yang masih belum terselesaikan hingga saat ini, terutama jika membahas tentang kesetaraan pendidikan di seluruh pelosok negara kita. Lalu, pandemi hadir dengan segala pernak-pernik di dalamnya, menambah tugas di pundak pemerintah dalam mengatasi problematika pendidikan di Indonesia. Belum selesai masalah yang satu, masalah baru muncul menuntut solusi ekstra cepat agar permasalahan pendidikan tidak menumpuk. Berbagai kebijakan kembali mengisi ranah pemerintahan, perlahan mulai mengisi relung jantung pendidikan, yaitu sekolah. Karena sekolah tidak bisa terlepas dari aspek penting antara guru dan siswa, maka pemerintah dengan berani mengambil kebijakan yang dinamai dengan pembelajaran tatap muka terbatas. Guru dituntut sigap dan tanggap terhadap perubahan bentuk sistem pendidikan. Tidak bisa memilih, guru dituntut bisa mengajar dalam berbagai aspek dan keadaan. Guru diminta untuk tahan terhadap benturan berbagai macam kritikan pembelajaran dari siswa. Salah satunya, metode pembelajaran yang kreatif. Hampir 2 tahun, kita berdampingan dengan wabah. Berkutat mencari celah agar tetap bisa memberikan pendidikan dan ilmu pengetahuan kepada siswa. Mengembangkan potensi diri bagi guru tak lagi terdengar tabu karena keterbatasan jarak dan waktu. Dari pelosok tanah air pun masih tetap bisa menggali ilmu melalui webinar-webinar yang diadakan dari berbagai kalangan. Banyak kemudahan yang diberikan oleh pemerintah terhadap para guru, mulai dari kuota internet hingga difasilitasi akun belajar.id secara premium untuk setiap pendidik dan tenaga kependidikan di seluruh pelosok tanah air. PTM terbatas hadir bukan kembali ke metode konvensional, tapi bagaimana guru dituntut untuk dapat menjadi teladan aktif, kreatif, dan inovatif dalam mengemudikan kapal kelasnya agar sampai pada tujuan dengan selamat. Tentunya, hal itu bisa tercapai dengan banyak belajar dan menerapkan berbagai macam metode dalam pelaksanaannya. Salah satunya adalah blended learning. Blended learning, yaitu kolaborasi antara daring dan luring, dapat menjadikan PTM terbatas menjadi menyenangkan. Salah satu solusi yang dapat dijadikan sebagai model pembelajaran di masa PTM terbatas. Meskipun kembali ke kelas, tapi teknologi tidak lantas ditinggalkan begitu saja, sebab pengalaman berharga menguasai berbagai macam teknologi untuk pembelajaran tidak lantas ditinggalkan hanya karena PTM terbatas. Memanfaatkan akun pembelajaran yang diberikan oleh Kemdikbudristek, yaitu akun belajar.id, saya membuat media pembelajaran digital dengan berbasis Google Site. Sebelum membuat media pembelajaran, saya harus bertanya terlebih dahulu kepada siswa, apa media pembelajaran yang mangkus dan sangkil menurut mereka. Dari sana, saya bisa merumuskan kebutuhan apa saja yang mereka perlukan dalam pembelajaran. Media itu selesai dan saya beri nama Ruang Kata, media pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia. Ketika media pembelajaran Ruang Kata telah selesai, saya memberikan tutorial bagaimana cara menggunakan laman Ruang Kata yang telah saya buat secara virtual kepada siswa. Media ini mendapat respon yang positif dari berbagai siswa dan tidak sabar untuk menggunakannya dalam pembelajaran. Setelah memberi salam dan berdoa, siswa diminta untuk mengakses laman Ruang Kata dengan menuliskan s.id/ruangkata pada laman pencarian Google.
Setelah masuk ke beranda ruang kata, siswa diminta memilih menu pojok literasi dan memilih bahan bacaan yang diinginkan untuk melakukan literasi selama 15 menit. Setelah membaca literasi selesai, siswa diminta memberikan tanggapan terhadap hasil bacaannya tadi. Kemudian, guru membuka laman ruang kata untuk mengakses menu video dan membuka video pembelajaran untuk ditonton bersama siswa sesuai dengan mata pelajaran saat itu. Setelah siswa menonton video, siswa diminta untuk melaksanakan tanya jawab bersama guru. Guru menjelaskan bagian yang belum dipahami oleh siswa secara langsung. Setelah tanya jawab selesai, guru meminta siswa untuk mengklik tombol permainan untuk melakukan kuis sesuai materi yang telah dipelajari. Guru menutup kelas dengan menginformasikan pembelajaran berikutnya dan mengimbau agar sering membuka laman ruang kata sebagai pengayaan pembelajaran. Saya secara pribadi merasa media pembelajaran digital Google Site yang saya buat sangat mampus dan sangkil jika diterapkan di pembelajaran. Siswa tidak bosan dan pembelajaran juga menyenangkan. Melakukan kolaborasi antara daring dan luring membuat pengalaman baru dalam pembelajaran di masa pandemi. Lalu, saya mencoba untuk memudayakan saling berbagi sesama guru dengan mengajari guru-guru membuat media pembelajaran digital mulai dari jenjang SD hingga SMA atau SMK. Kegiatan ini juga saya jadikan sebagai kegiatan sosial pelatihan secara gratis untuk guru-guru se-Kepulauan Riau. Media ini akan terus dikembangkan sesuai dengan kebutuhan peserta didik dalam menghadapi pembelajaran tatap muka terbatas di sekolah.